Selamat pagi. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kakak Dara dan juga Kakak Cakra, ada Kakak Reksi. dan juga ada Kakak Abi. Hari ini kita beribadahnya masih secara online ya, tapi tidak apa-apa. Kakak percaya adik-adik di rumah juga semakin bersuka cita meskipun beribadah dari rumah masing-masing. Nah, meskipun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, mungkin lebih seru kalau kita absen ya Kakak Dara ya. Absen. Supaya kita tahu yang ikut ibadah ini dari mana saja ya. Boleh. Ya, nah cara absennya gimana Kakak Dara? Gimana ya Kak ya? Nah adik-adik, cara absennya adalah ya, jika kamu hari ini beribadah lewat YouTube, kamu boleh tulis di kolom komentar kita ya. Tulis namamu dan juga kelompokmu. Contoh misalnya namanya Sinta. Sinta kelompok 1 misalnya. Tetapi jika adik-adik hari ini tidak berasal dari jemaat Rantai Pao, kamu boleh menulis nama dan juga jemaat asalmu. Gitu caranya Kak. Oh gitu ya. Oke adik-adik, sudah paham ya caranya kita absen saat ini. Nah, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita dengan semangat, dengan sukacita pagi ini memuji Tuhan karena hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Nah adik-adik yang ada di rumah, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab Buku Terindah. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia.
Baik, anak-anakku sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu kepada kami semua sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kembali kami boleh dibangunkan dengan tubuh penuh keberkatan. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan beribadah. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik dan kami simpan dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang apa? Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu kita? Wah, sudah ada yang angkat tangan di sana. Cerita tentang Nabi Elia. Ya, Nabi Elia selalu dipelihara oleh Tuhan karena dia rajin mendengarkan firman Tuhan, taat pada perintah Tuhan, dan juga rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, Nabi Elia ketika dia dikejar oleh Raja Ahab yang jahat itu, dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Apakah dia kelaparan di situ? Tidak. Ada burung gagak yang setiap pagi dan setiap petang atau setiap sore datang membawakan makanan, daging dan roti kepada Nabi Elia, sehingga Nabi Elia tidak kelaparan. Dan ketika Allah juga menyuruh dia ke kota Sarfat, ketika sungai Kerit itu sudah mulai kering dan tidak ada airnya, di sana dia diberi makan, dia ditolong oleh seorang ibu dan anaknya. Nah, kita akan melanjutkan cerita kita hari ini. Siapa yang tahu gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar anak-anak yang sedang apa? Sedang berdoa. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang berdoa. Bunda mau tanya, siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang rajin berdoa? Ya, pasti semuanya rajin berdoa. Bunda yakin semua yang hadir mengikuti ibadah saat ini semuanya rajin berdoa. Lalu, apa yang kalian minta di dalam doa-doa kalian kepada Tuhan? Ya, tentu ada yang meminta kesehatan, ada yang meminta kepintaran, ada yang meminta panjang umur, dan banyak lagi permintaan-permintaannya kepada Tuhan. Nah, kita akan mendengar cerita hari ini tentang seorang bapak atau seorang nabi yang juga rajin berdoa. Di Israel sudah 3 tahun mengalami kekeringan. Tidak pernah turun hujan karena bangsa Israel menyembah dan berdoa kepada Dewa Baal atas bujukan Raja Ahab dan istrinya Ratu Isabel yang sangat jahat. Mereka, bangsa Israel, mengalami kekeringan dan kelaparan. Bahkan
hewan dan binatang-binatang ternak pun tidak mendapatkan rumput dan air untuk diminum. Tetapi bangsa Israel bukannya bertobat, malah mereka terus menyembah kepada dewa Baal, kepada patung Baal. Nah, hari itu Elia diperintahkan Tuhan untuk menemui Raja Ahab yang jahat itu. Dan ketika Raja Ahab bertemu dengan Nabi Elia, dia marah kepada Nabi Elia. Hei Nabi Elia, engkau yang sudah mencelakakan bangsa Israel. Di Israel sekarang sudah tidak pernah lagi turun hujan. Semuanya menjadi kering. Tapi Nabi Elia berkata, itu semua karena kesalahan Raja Ahab dan keluarganya yang tidak taat kepada perintah Tuhan dan juga ikut-ikutan mengajak bangsa Israel untuk menyembah kepada patung Baal dan dewa Baal. Kemudian Nabi Elia menantang Raja Ahab dan 450 orang nabi-nabi Baal untuk membakar persembahan di Gunung Karmel untuk membuktikan siapa yang sungguh-sungguh adalah Allah yang hebat dan berkuasa. Kemudian Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, maka dialah Tuhan Allah yang asli. Lalu 450 nabi Baal itu mulai berkumpul, kemudian berteriak-berteriak memanggil dewa Baal agar segera memunculkan api untuk membakar korban persembahannya. Tapi apakah ada api yang turun, anak-anakku? Tidak. Walaupun mereka berteriak dengan sangat keras kepada dewa Baal, kepada patung Baal, tapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang tibalah giliran bagi Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah. Nabi Elia dengan penuh semangat mengambil 12 batu, mendirikan mezbah, menaruh kayu bakar, lalu menaruh hewan persembahan di atasnya. Dan Nabi Elia pun membuat parit di sekitar mezbah persembahan. Kemudian Elia juga meminta untuk mengambilkan 4 buyung air, 4 timba air untuk menyiram ke atas mezbah persembahan. Nabi Elia menyuruh melakukannya sebanyak 3 kali. Sampai semua kayu bakar, hewan persembahan itu, korban persembahan itu menjadi sangat basah. Bahkan parit yang ada di sekitar mezbah itu juga semuanya terisi air, semuanya basah. Orang-orang banyak itu berbisik-bisik, bahkan ada yang menertawakan Nabi Elia. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin api bisa membakar persembahan itu karena semuanya sudah basah dengan air. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Elia? Dia mulai berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Elia berdoa, Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau Allah kami. Jawablah doaku supaya bangsa ini mengetahui bahwa hanya Engkaulah Allah. Engkaulah yang membuat mereka bertobat dan kembali percaya kepadamu. Amin.
Lalu tiba-tiba turunlah dari langit api untuk membakar habis semua persembahan itu. Tahukah anak-anakku sekalian? Semua kayu, semua hewan persembahan yang ada di atas mezbah itu, batu, tanah, bahkan air yang ada di dalam parit itu, semuanya habis terbakar, tidak bersisa sama sekali. Akhirnya semua bangsa Israel kembali percaya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan yang berkuasa dari segala yang ada. Ia sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Setelah itu, Nabi Elia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk meminta hujan. Nabi Elia sungguh percaya bahwa Tuhan pasti dan akan mendengar doanya. Nabi Elia sungguh percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan setelah selesai berdoa, Nabi Elia kemudian menyuruh Raja Ahab untuk segera pulang. Dia mengatakan, Raja Ahab, pulanglah karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan benar, tidak lama setelah itu langit menjadi gelap. Dan kemudian turunlah hujan yang sangat lebat, yang sangat deras. Tuhan membuat Nabi Elia bangga memiliki Tuhan. Tuhan menjawab doa Elia. Tuhan mendatangkan hujan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami mujizat dari Tuhan. Amin, firman Tuhan. Cerita kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-39. Anak-anakku yang belum bisa membaca, kalian bisa minta tolong kakak, mama atau bapak di rumah untuk membacakan Alkitab, bahan Alkitab kita ini. Dan judul cerita kita adalah Tuhan itulah Allah. Tuhan itulah Allah. Kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi ya, yang memperlihatkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang betul-betul berkuasa ya, betul Kakak Dara ya? Betul sekali Kak Dia Citra. adalah Tuhan yang menjawab doa setiap anak-anaknya yang dengan sungguh, dengan tulus datang sama Dia ya. Tuhan kita Allah yang sangat hebat, yang sangat berkuasa. Nah, saat ini
kita akan sama-sama memberikan persembahan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita ya. Sampai saat ini Tuhan masih berikan kekuatan, Tuhan berikan nafas hidup. Itu karena Tuhan mengasihi kita dan menyayangi kita. Nah, sebagai respon kita akan sama-sama memberikan persembahan. Mari siapkan persembahannya, dilipat baik-baik ya. Nanti dimasukkan di amplop yang sudah dibagi, atau kalau ada amplop di rumah bisa dimasukkan di situ ya. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bersyukur kepada Sekali lagi Tuhan. bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik, anak-anakku yang ada di rumah dan dimanapun berada, kita akan masuk ke dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami, Tuhan Yesus sahabat anak-anak. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dimungkinkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan terlebih-lebih ya Tuhan, kami mendengarkan cerita firman-Mu melalui ibadah kami saat ini, walaupun ya Tuhan secara virtual, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan memungkinkan teknologi yang ada saat ini untuk kami dapat terus beribadah kepadamu. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah kami, Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kuatkanlah firman ini di dalam hati kami, hati anak-anak sekolah minggu-Mu, agar dari hari ke hari ya Tuhan, mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan hanya kepadamu saja. Tuhan Yesus, di ibadah kami saat ini, kami datang mendoakan teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Dan ada juga ya Tuhan teman-teman kami yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing karena terpapar oleh virus corona. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan dokter di atas segala dokter yang dapat memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring dalam kelemahan tubuh. Berkati teman-teman kami, sehingga suatu hari nanti ya Tuhan, teman-teman kami ini beserta dengan keluarganya boleh kembali sembuh seperti sedia kala dan boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu, bunda-bunda sekolah minggu
yang selalu setia untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kasih cinta Yesus kepada anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketekunan, berikan mereka kebijaksanaan, agar tugas yang Tuhan telah percayakan kepada mereka ini boleh mereka laksanakan dengan setulus hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami pun juga ya Tuhan berdoa untuk mama papa yang selalu setia untuk menjaga, menyayangi, dan mendidik anak-anak sekolah minggumu. Kiranya Tuhan memberikan mereka juga kekuatan, kesehatan, agar mereka senantiasa diberikan kebijaksanaan, berikan kekuatan untuk menyayangi dan selalu membimbing anak-anak kami ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk bangsa, negara, daerah kami saat ini yang masih dicekam oleh rasa ketakutan oleh karena virus corona. Banyak orang ya Tuhan yang sudah terpapar, bahkan ada yang meninggal. Keluarga kami ada yang terpapar oleh virus corona ini. Tuhan Yesus, sembuhkanlah dan pulihkanlah bangsa kami. Jauhkanlah segala sakit penyakit ini dari negeri kami, dari dunia ini, sehingga kami semua, anak-anak sekolah minggumu, boleh kembali bebas untuk bermain bersama teman-teman, boleh kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah, dan juga ya Tuhan, kami boleh beribadah seperti biasanya di tempat-tempat ibadah kami masing-masing. Tuhan, tolong kami. Kami pun juga ya Tuhan berdoa untuk kakak-kakak tim multimedia Solideo Rantepao yang selalu senantiasa memberikan waktu dan talenta mereka untuk melaksanakan ibadah virtual seperti sekarang ini. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kebijaksanaan melalui talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami hari ini. Kiranya persembahan ini ya Tuhan, Tuhan berkati dan boleh dipakai dimanapun persembahan ini digunakan. Ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ayo. Sekarang adik-adik kita punya ayat hafalan. Kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik ya. Minggu lalu Kakak Lidong dan Kakak Lian sudah kasih ayat hafalan sama adik-adik, betul ya? Ayat hafalannya minggu lalu dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Siapa yang bisa ya kira-kira ya? Wah, kalau sekarang sih tidak bisa ya kakak dengar langsung dari adik-adik. Tapi kakak ajak adik-adik di rumah, yuk sama-sama kita sebutkan ayat hafalan minggu lalu. Sudah siap ya? Yuk kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Wah, hebat semuanya ya. Nah, hari ini juga ada ayat hafalan Kak Cakra. Oh ya? Kelanjutan dari ayat hafalan minggu lalu. Minggu ini ayat hafalannya terambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 39b. Bunyinya seperti apa? Nih, bunyinya seperti ini. Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Wah, cuma Jadi 3 kata itu Kak Cakra. Kita ulang aja ya Kak Iya, Dara, tinggal ya? diulang. Coba kita sama-sama yuk Kak. Sama-sama dengan adik-adik di rumah juga ya. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja
pasal 18 ayat 39b. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, minggu depan kita akan hafalkan bersama-sama lagi Kak, Ya. bersama dengan kakak-kakak yang lain gitu ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kembali. Jalan serta Yesus. Sudah siap ya? Mari bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, mari bersama kita arahkan hati dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Dan adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa melakukan protokol kesehatan biar kita terbebas dari virus corona. Nah, karena adik-adik hari ini Kak Cakra Ya. pasti sudah good ikut ibadah hari Ya, ini. betul sekali, Kakak-kakak saudara. semua berterima kasih. Nah, kalau begitu kakak mau beri tepuk jempol buat adik-adik. Pasti adik-adik masih ingat ya Kak Cakra ya. Nanti adik-adik boleh ikuti kakak seperti ini ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Kasih jempolnya sama dirimu karena kamu hari ini sudah good ikut ibadah. Sekali lagi ya. Tepuk jempol, jempol, jempol. Bagus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkatimu. Sampai jumpa.